Salve, kembali kita berjumpa pada hari ini tanggal 16 Januari 2026. Kembali saudara-saudara di pagi hari ini, marilah kita mau bersama-sama kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah pembawa tikar bagi sesama. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan kitab pertama Samuel 8 ayat 4 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 22a, dan Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara pasti mengenal dan memahami akan sebuah peribahasa. Dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Ini saudara bermakna bahwa kita tak pernah tahu apa isi hati seseorang. Di zaman modern dengan teknologi tinggi seperti adanya ultrasonografi ini saudara, laut sedalam apapun bisa diperkirakan kedalamannya. Tetapi tidak ada alat yang dapat menerka isi hati manusia. Namun tidaklah demikian bagi Tuhan. Injil hari ini kita akan melihat dan mempelajari beberapa hal. Yaitu yang pertama, saudara, Tuhan Yesus dapat melihat hati setiap manusia. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus mengetahui akan hati para ahli Taurat maupun Farisi yang mengecam akan ajarannya. Di mana saat pengajarannya datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun saudara tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 2 sampai dengan 5. Perkataan yang dikatakan dengan otoritas penuh yang dimiliki Tuhan Yesus membuat beberapa ahli Taurat yang duduk ikut mendengarkan. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Markus 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ingat, pengampunan hanya dapat dilakukan oleh Allah. Hal ini benar saudara. Namun mereka gagal memahami bahwa itu adalah penegasan dari Yesus bahwa dirinya adalah Allah dan ia berkuasa mengampuni dosa. Masalah otoritas, kekuasaan dalam kehidupan kita pun saudara sering diperbincangkan. Seringnya kita pertanyakan atas otoritas apa orang tersebut membuat pernyataan tersebut. Ada sharing dari seorang pengusaha besar saudara, di mana salah satu karyawan kepercayaannya melakukan kecurangan dalam finansial sehingga merugikan perusahaan sebesar ratusan juta. Dengan otoritas yang dimiliki pengusaha ini saudara, bisa saja karyawan ini dipolisikan, dijebloskan ke penjara, saudara. Tapi apa yang dilakukan pengusaha tersebut? Dengan kasih dan penuh bijak, saudara, memberi sanksi dengan pengunduran diri segera, dengan membuat surat pernyataan bahwa dirinya bersalah atas ketidakjujurannya. Karyawannya ini pun sedih mendengar keputusan bosnya. Begitu kasihnya. Luar biasa bosnya dengan tidak mempolisikan dirinya. Karyawan tersebut pun berjanji akan menggantikannya dengan mencicil. Bosnya pun memberi kelegaan karyawan tersebut. Berapa saja kamu sanggup kamu cicil, saya terima. Pergilah, janganlah berbuat dosa lagi. Karyawan lain saudara-saudara menggerutu. Kok bos berbuat demikian? Mereka tak mengerti dan memahami akan otoritas atau kekuasaan seorang pemimpin, saudara.
bisa melepaskan dengan tanpa tuntutan atau memenjarakan. Tinggal bagaimana sebagai pimpinan mau melakukan tindakan kasih yang penuh bijak. Yang kedua, saudara, kita melihat tindakan iman yang dilakukan oleh 4 orang yang menggontong si lumpuh, saudara. Keempat teman itu menunjukkan iman bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Di mana dalam keramaian, saudara, yang tak mungkin dapat melaluinya untuk sampai ke Tuhan Yesus, mereka berinisiatif membuka atap untuk membawa orang lumpuh kepada Yesus. Membuktikan iman tanpa perbuatan adalah mati. 4 orang ini menunjukkan diri pelayan yang membawa orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Di sini saudara mau mengajarkan kepada kita sekalian yang adalah pelayan-pelayan Tuhan harus memiliki iman. Iman yang bukan sekedar ucapan, tapi saudara perlu tindakan perbuatan nyata. Hal yang ketiga, saudara, mau menunjukkan otoritas Yesus sebagai Tuhan. Dari ayat 8 sampai dengan 12 dibuktikan oleh Yesus dengan melakukan mukjizat yang lebih sulit, menyuruh orang lumpuh bangun dan berjalan. Tindakan ini membuktikan kuasa Yesus atas dosa, pengampunan, dan atas penyakit yang disembuhkan, sehingga orang-orang memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini, saudara, mau menyampaikan kepada kita sekalian, saudara. Yang pertama, saudara, janganlah seperti orang Farisi dan ahli Taurat, juga seperti karyawan lain dalam sharing di atas, saudara, yang menggerutu, mengkritik karena iri hati, sehingga menghalangi kita melihat karya Allah dalam orang lain. Yang kedua, saudara, jangan hanya peduli pada diri sendiri, saudara, tapi bantu orang lain yang lumpuh oleh dosa, masalah, atau penderitaan untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Kita perlu teladani 4 orang yang menggontong si lumpuh ini. Dan yang ketiga, saudara, biarlah iman kita terlihat dalam tindakan nyata melayani sesama, bukan hanya dalam perkataan. Ingat, Tuhan Yesus berkuasa atas pengampunan. Pengampunan dosa adalah yang terpenting. Kesembuhan fisik adalah berkat tambahan dalam perjalanan menuju keabadian. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan dengan selalu peduli dan empati, saudara, untuk menggontong, membawa tikar bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Marilah dengan yakin kita percaya kepada Yesus dan memohon pengampunan dosa darinya. Jangan kita sangsi akan kuasanya di dunia pada hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.